Beragam kesaksian detik-detik jatuhnya Sriwijaya Air yang mencekam. Pesawat Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Beragam kesaksian dari warga seputar detik-detik mencekam jatuhnya pesawat yang membawa 62 orang itu pun mengemuka. Peristiwa nan tragis itu berawal kala pesawat Sriwijaya Air nomor register PKCLC dengan nomor penerbangan SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021, pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di sebelah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya, yakni pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Penundaan keberangkatan terjadi karena faktor cuaca. Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi pada 1994 itu membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Pencarian pesawat tersebut hingga kini terus dilakukan oleh tim gabungan. Bupati dapat info ada pesawat jatuh dan meledak di Pulau Laki. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menceritakan dirinya mendapat informasi yang menyebut ada pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Junaedi menyebut menerima informasi itu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Junaedi mengatakan pesawat tersebut jatuh dan meledak. Iya, katanya ada pesawat jatuh tadi jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini sedang ada pencarian. Infonya ada pesawat yang jatuh, meledak di Pulau Laki, ujar Junaedi kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Junaedi menjelaskan Pulau Laki berada di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Tidung. Menurutnya, Pulau Laki merupakan tempat tidak berpenghuni. Nelayan dengar dentuman. Nelayan di pelabuhan Tanjung Kait mengaku sempat mendengar dentuman suara di tengah laut. Dengar ledakan siang abis ngelaut. Cuma dengar ledakan. Kayak geluduk petir, kata Yakub, salah seorang nelayan. Senada dengan Yakub, nelayan lainnya menuturkan mendengar suara dentuman yang sama. Ia mendengar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat melaut. Sekitar jam 3, pesawat nggak lihat, cuma mendengar saja. Karena gelap hujan angin, tahu-tahunya boom, sekali saja, kata Soleh. Pihak kepolisian ikut melakukan pencarian terkait pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak di Kepulauan Seribu. Polisi menerima informasi adanya suara dentuman di sekitar Pulau Laki sore tadi. Ada informasi dari nelayan di sekitar Pulau Laki sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelah timur Pulau Laki. Itu ada yang mendengar suara seperti petir, kemudian ledakan. Ya, dentuman seperti itulah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Yusri mengatakan saat ini tim SAR dari Polair Polda Metro Jaya, Polres Kepulauan Seribu, dan Brimob Polda Metro Jaya tengah melakukan pencarian di lokasi tersebut. Polisi, nelayan lihat air laut naik 15 meter saat Sriwijaya Air jatuh. Pencarian Sriwijaya Air SJ182 dilanjutkan hari ini. Polisi melakukan backup kegiatan Basarnas sekaligus melibatkan nelayan membantu pencarian pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu itu. Kita membackup kegiatan dari Basarnas ini dan Baharkam bersama dengan Dirpolair Polda Metro Jaya sedang menurunkan tim penyelam,
Mereka membakuk dari Basarnas, ujar Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Eko Wahyu, kepada wartawan, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Jadi dari saya kemarin sudah menginstruksikan dan menyampaikan kepada Babin Kamtibmas di Kepulauan Seribu untuk menggerakkan seluruh nelayan-nelayan karena angin barat ini tidak tahu arahnya serpihan ini kemana. Jadi seluruh masyarakat sama di tingkat Babin Kamtibmas sama-sama mencari dan membantu melakukan pencarian dan semuanya hati akan diarahkan ke sini, paparnya. Eko juga menerangkan saat kejadian sejumlah nelayan mendengar dentuman keras saat Sriwijaya Air menghantam permukaan laut. Disebutkan juga, air laut sempat naik sampai 15 meter saat kejadian. Kemarin itu ada 3 nelayan memberikan informasi awal pada saat jatuhnya pesawat ini karena mereka tidak melihat langsung pesawat jatuh itu, tidak. Pada saat itu hujan lebat di hari H itu sore-sore sekitar jam 3 lewat atau sekitar jam 15.30 WIB pukul 15.50 waktu Indonesia Barat itu nelayan Rajungan, disebutnya yaitu mendengar suara dentuman keras sekali terus air naik ke atas 10-15 meter dikira apa ini, bencana, tsunami dan sebagainya. Ternyata setelah air itu naik ada serpihan-serpihan itu diduga ada jatuh kapal. Mereka melaporkan Kapospol. Kemudian lapor ke Kapolsek, akhirnya kan kita tindak lanjuti laporan ke atas, kata Eko. Dari laporan itu, tim langsung mengecek kejadian awal mula dugaan pesawat jatuh itu. Dan, ditemukan kabel-kabel. Kecamatan Polsek Kepulauan Seribu Selatan turun langsung dengan alat seadanya dengan para nelayan yang ditemukan kabel-kabel itu. Serpihan kabel-kabel ada 4 bagian itu sore itu, ujarnya. Nelayan Pulau Lancang lihat puing-puing beterbangan. Nelayan Pulau Lancang, Hendrik Mulyadi, menceritakan detik-detik saat ia menyaksikan pesawat Sriwijaya RSJ 182 jatuh. Hendrik berada di lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi jatuhnya pesawat itu bersama 2 rekannya yang merupakan ABK di kapal pencari Rajungan. Saat itu hujan cukup besar, kemungkinan berkabut, dan kami bertiga di tengah laut sedang konsentrasi mengambil bubu, alat penangkap Rajungan. Tiba-tiba ada seperti kilat ke arah air disusul dentuman keras, puing berterbangan sama air, ombaknya tinggi sekali, untung kapal saya enggak apa-apa, kata Hendrik, dikutip dari Antara, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Setelah rangkaian kejadian yang berlangsung di bawah 2 menit tersebut, Hendrik mengaku dia dan 2 rekannya tidak bisa melakukan apa-apa selain bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi dan sempat mengira itu adalah bom yang jatuh dan meledak. Namun anehnya, menurut Hendrik, sesaat sebelum kejadian, tidak terdengar suara mesin pesawat sebelum dentuman keras serta tidak terlihat kobaran api membubung sesaat setelah dentuman keras. Suara mesin nggak ada. Terus saat kejadian nggak kelihatan ada api, hanya asap putih, puing-puing yang berterbangan, air yang berombak besar, dan ada aroma seperti bahan bakar, katanya. Meski tidak mengalami cedera dan kapalnya tidak mengalami kerusakan, Hendrik mengaku masih terguncang, hingga tidak enak makan dan tidur sampai tak sanggup bekerja mencari Rajungan seperti sedia kala. Rumah warga bergetar. Penduduk Pulau Lancang, Junaenah, 40, memberikan kesaksian saat peristiwa Sriwijaya Air SJ 182 jatuh di Kepulauan Seribu. Dia mengaku mendengar suara menggelegar bak petir hingga menggetarkan kaca jendela rumah penduduk. Hari itu hujan campur angin kencang, tiba-tiba ada suara duar, terdengar keras sekali sampai kaca rumah, bergetar, kata Junaenah, dikutip Antara, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Menurut Junaenah, kala itu, situasi tidak ada yang berbeda. Ada masyarakat yang melaut, mencari Rajungan, sejenis kepiting, dengan kebanyakan masyarakat berada di dalam rumahnya berlindung dari hujan. Rumah Junaenah berada sekitar 200 meter dari bibir pantai. Pas dengar saya kaget, ya Allah, suara apa itu? Karena besar sekali seperti bom. Tapi saya dan anak-anak tidak keluar karena saya kira hanya petir di tengah hujan, ujarnya. Akhirnya kabar kejadian yang sebenarnya datang dan tersiar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat,
setelah adanya pengumuman Kementerian Perhubungan bahwa satu pesawat maskapai Sriwijaya Air hilang kontak di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Kabar itu juga diperkuat oleh warga lainnya kembali dari melaut. Dari kabar yang dibawa nelayan yang melaut, warga Pulau Lancang mengetahui ledakan tersebut adalah berasal dari sebuah pesawat yang mengalami kejadian nahas jatuh di antara tempat mereka dengan Pulau Laki yang tak berpenghuni. Nelayan yang baru pulang mengabari bahwa di sana, perairan Pulau Lancang Pulau Laki ada pesawat yang jatuh. Saya langsung ingat, oh mungkin itu yang siang tadi, saat hujan, saya kira petir sangat besar, ucap Marsu, Ketua RT 001 RW 001 Pulau Lancang. Marsu menyebutkan, seketika mendapatkan kabar tersebut, banyak warga Pulau Lancang yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat yang akhirnya diketahui merupakan milik Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor register PKCLC. Akhirnya pihak berwenang di sini berinisiatif untuk mengumpulkan warga dan melakukan pencarian sebisanya sampai dihentikan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ucap Marsu.